damai. Kalau kata orang, hitam adalah lambang dari peace, kedamaian. Jadi warna hitam ini akan membuat hatiku menjadi damai. Setelah sekian lama marah-marah, pada hari ini ya, kita akan melihat beberapa video yang dapat membuat hati kalian tidak damai. Wow. Guys, kalian lihat itu. Wow. Aksi ini sangat berbahaya, jangan ditiru. Semarah-marah apapun kita, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tolong jangan sampai meniru cewek ini. Kasian banget loh kalian lihat cewek ini ya. Mobilnya nggak mau berhenti. Itu kalau misalkan terjadi apa-apa tuh gimana? Ceweknya itu gimana? Oh my god, kalian. Wow. Ya ampun. Aduh, ada bisa nggak sih? Please, bisa nggak sih ngomong baik-baik? Segala sesuatu bisa diomongkan dengan baik-baip. Sabar. Halo, kamu lagi ngapain di sana? Mengendap-endap di depan pintu rumah. Terus apa itu? Kamu lagi megang apa? Kamu masukin apa ke rumah? Guys, jadi ini kejadiannya terjadi pada jam 4 subuh pagi. Bayangin subuh-subuh ada orang di depan rumah kamu dengan kayak macam karton tipis, kemudian abis itu dia masukin sesuatu ke dalam pintu rumah kamu. Apa ini masukin nih? Wah, nggak tanggung-tanggung, abis itu dia langsung pakai yang gede. Tadi, oh my god, what is that? Coba kita lihat itu captionnya apa ya. Oh my god. Jadi itu ternyata guys, yang dia masukin itu cairan itu, yang dia jam 4 subuh masukin ke pintu rumah orang lain, ternyata tuh cairan itu air seni, air kencing, urin. My goodness. Bayangin guys, ini baru cuman urin loh. Bagaimana kalau misalkan dia masukin sesuatu zat yang lebih berbahaya lagi, kayak zat kimia yang bisa menguap. Abis itu kalau dihirup itu nanti orang-orang di dalamnya itu bisa pingsan ataupun bahkan bisa koma ataupun mungkin bisa mati. Segimana pun gak suka sama orang, jangan caranya kayak gitu. Ini tipe-tipe orang yang kalau misalkan diajak duel tuh dia udah pasti kalah duluan, makanya dia pakai cara curang guys. Jadi caption video ini ya bilang tuh kenapa kok nggak mau lewat pijakan tangga. Nah kan, terus dia bilang semoga anaknya tuh nggak kenapa-napa. Baca judulnya aja udah membuat aku merinding guys. Kita lihat videonya. Oke, jadi tulisannya agak ngestak dikit. Why? Pantesan title videonya bilang kenapa nggak lewat tangga. Hati-hati kalau misalkan kalian ketemu jalan yang landai, apalagi kalau bawa balita atau bayi atau anak kecil, apalagi kalau kalian pakai sendal jepit atau sendal selop yang belakangnya nggak ada, hati-hati, bisa terpleset, bisa tergelincir, dan nanti yang jadi korban adalah si bayi. Oke, sepertinya mereka habis perang. Menurut dugaanku adalah hipotesis menurut aku adalah mungkin kedua tokoh ini mau perang dagang, terus habis itu mereka akhirnya melakukan perang dengan cara melemparkan semangka. Please, kalau ada masalah omongkanlah baik-baik. Kasihan semangkanya itu. Kasihan semangkanya itu dibuang-buang begitu
banyak, gak cuman satu, gak cuman dua, gak cuman tiga, gak cuman 10. Itu aku gak tahu ada berapa banyak. Itu kayaknya mungkin ada 100 kali ya. Apa salah anjing itu, guys? Sekarang masalahnya adalah si cewek ini berantem sama cowok ini. Terus habis itu si cewek ini mukul cowok ini. Habis itu cowok ini akhirnya duel sama cewek ini. Nah, terus cewek ini kelihatannya tuh kayaknya malah satu dia kalah kekuatan. Akhirnya dia melampiaskan ke anjing. What? Apa salah anjingnya, Mam? Banyak orang bawa mangkok, ada yang bawa baskom, ada yang bawa tuh saringan mie, ada poster, terus tulisannya itu 创建文明城市共建美丽家园. Artinya itu adalah membuat satu kota yang berbudaya. Mari bersama-sama membuat satu keluarga yang indah. Asap loh, ya ampun, tuh badannya itu, punggungnya itu bisa luka bakar loh. Kota yang berbudaya itu bukannya harusnya ngantri ya, kayak tadi si kakek itu weekend jatuh terus punggungnya kena so panas ya, yang terjadi akhirnya apa? Luka bakar, terus mesti pergi ke rumah sakit. Yang susah siapa? Nggak semua orang China begini ya. Mungkin juga karena aku lihat di sini kan orang-orang tua tuh kan. Nah, mungkin mereka tuh masih terbawa dengan pemikiran kuno, pemikiran ala zaman dulu pada saat mereka susah. Karena dulu tuh pernah terjadi masa-masa yang sangat sulit di China, di mana orang-orang tuh sangat kekurangan makanan. Kan bener-bener sampai banyak banget yang meninggal karena kelaparan. Mungkin kayak gitu. Ya. Kalau kita pikir dari sisi positifnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita pikir dari sisi negatif, ada karakter beberapa orang nggak mau kalah sehingga mereka itu mereka tuh nggak mau kalau misalkan mereka tuh nggak kebagian. Pokoknya dalam prinsip mereka tuh mereka harus dapat, nggak mau tahu gimana pun caranya. Soalnya kalau misalkan aku nggak dapat, walaupun cuman semangkok sayur doang tuh rasanya, terus kalau semangkok sop doang rasanya tuh kayaknya hati tuh nggak lega gitu, hati tuh panas gitu loh rasanya. Kejadian ini terjadi di siang hari, di siang bolong, di jalan raya loh. Itu orang-orang cuman nonton, cuman berdiri, cuman ngeliatin. Ya kenapa ada cewek yang dipukulin, bayinya ditahan di siang bolong di jalan raya, di tempat orang yang rame, yang banyak orang. Kenapa nggak ada satupun orang yang datang buat stop? Kan lihat tuh, yang duduk, ada cowok duduk di sepeda motor cuma ngeliatin, ada cowok di depannya cuma ngeliatin. Dan terus ada lagi, bahkan ada seorang ibu-ibu yang gendong bayi cuman ngeliatin. Aku lihat beberapa komenan dari orang-orang pengguna Douyin ya, orang-orang China di sana. Ada beberapa yang mereka mensupport, malah mereka tidak bilang perbuatan si cowok itu tidak benar. Malah ada beberapa pria, wah atau ini pria apa bukan ya, karena mentalitasnya tidak seperti seorang pria. Jadi mereka tuh mensupport tindakan si cowok ini karena mereka menduga si cewek ini selingkuh. Ya tapi solusinya juga bukan ditabuk ya, bukan dipukulin ya, siapa sih nggak sakit nanti kan, cewek cowok sama. Semuanya kalau diselingkuhin rasanya pasti sakit, rasanya pasti nggak enak.
Walaupun nggak cinta, at least kamu merasa kayak dihianati, kayak dibohongin, ya kan? At least kayak gitu. Kalau emang udah kejadian kayak gitu, ya udah, putus aja. Udah, ya udah cukup tahu. Nggak perlu dipukul. Justru bagus kalau misalkan pasangan atau pacar ataupun suami ataupun istri atau siapapun itu dengan selingkuh, ada affair. Nah kalau emang ketahuan, semakin cepat ketahuan semakin bagus, semakin cepat urusannya dikelarin, kan? Dan we are done, finish. 我也在喝水啊，我也在喝水。他可以弄我的小孩，你对一个小孩子这样子，太过分了吧你！这样找警察来就好了。 Cewek yang pakai baju biru itu yang lagi jongkok itu bilang, kenapa dia lagi minum air doang gitu loh. Nah terus tiba-tiba cewek yang pakai jaket warna putih itu nyeremin air ke kepala cewek yang pakai baju biru ini. Terus dia bilang, aku juga lagi minum air loh. Cewek biru nangis. Terus si cowok ini bilang, cowok sebelah cewek baju putih itu bilang, dia boleh ituin anak saya. 你对一个小孩子这样子，太过分了吧你！这样找警察来就好了。找警察来啊！为什么我要在上面弄？他弄我的小孩子呢？ 过分了吧你！ Ada satu penumpang dari belakang, dia bilang lapor ke polisi aja. 天哪，我的老天鹅啊！你水倒在我身上，你继续哭没关系，我好啊。来，欺负小孩就是啊！哇，一下子很委屈就对了。好了，没关系，先把他拉到后面。你不要动他，你让他可能又。 Cowok ini terus-terusan bilang kalau si cewek biru ini udah nyakitin anaknya ya, apa yang dilakukan sama cewek biru ini, sampai bikin dia itu sampai disiram air. Tapi cewek biru ini kelihatannya kasihan banget, jadi sampai nangis loh. Posisi sebagai korban nih kayaknya si cewek baju biru ini. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi sama si anaknya, kenapa mereka bisa sampai marah begitu. Terus si cowoknya bilang ke cewek baju biru, kamu siram aku aja, kamu siram aku pakai air ya, nggak apa-apa. Kamu nangis aja terus, kamu nangis terus. 你不要动他，你让他可能又，他可能还会说你怎么了。你请我们请车长来，太夸张了。我连动他都不敢动，我不知道他等下会怎么样。坐一下，我让他坐一下。你不用害怕，你不用害怕。 好，先坐一下，小姐，先坐一下，先坐着。 Kenapa ya? Kenapa mereka sampai kayaknya tuh mereka tuh nggak kasihan sama sekali sama cewek baju biru ini. Cowok itu malah peringatin orang lain supaya berhati-hati sama si cewek biru ini. Apa ya? Apa ini? Konspirasi apa di balik kejadian ini? Oke, kita lihat penjelasan si mama ini ya. Oke, kita langsung ke inti poinnya aja. Anaknya ketemu tempat duduk di 9C, ya kan? Terus abis itu dia duduk. Nah abis itu mamanya ngelihat ada kursi kosong di 10B. Nah mamanya ngomong sama yang duduk di kursi 10C. Nah buat tukeran sama anaknya yang di kursi 9C. Nah jadi kalau kayak gitu kan nanti mama sama anak nih bisa samaan duduk di kursi 10B sama 10C, ya kan? Nah, waktu anaknya itu udah berdiri dari kursi 9C mau ke tempat duduk yang 10C. Nah, tiba-tiba si cewek yang baju biru itu langsung duduk di kursi 9C yang tadinya adalah kursi anaknya. Tapi kan mama anaknya itu udah sama penumpang yang di kursi 10C buat tukeran sama anaknya yang 9C. Berarti otomatis yang 9C itu adalah punya penumpang yang tadinya duduk di kursi 10C. Dia bilang ke si cewek yang baju biru ini, sorry ya, ini kursi anak saya udah tukeran sama si tuan itu yang tadinya duduk di 10C. Jadi abis itu reaksi dari si cewek baju biru itu kayak nggak suka gitu loh. Dia kayak Habis dari situ mereka nggak ada kontak lagi sama si cewek baju biru ini sampai mereka tiba di stasiun Miaoli. Tiba-tiba ada air yang banyak turun ke kepala anaknya.
terus si mamanya ini ngeliat ke belakang, kenapa kok bisa tiba-tiba ada air tiba-tiba yang turun ke kepala anaknya. Nah, ternyata si mamanya ini ngeliat cewek yang baju biru itu lagi tuang air ke kepala anaknya. Habis itu mamanya marah, habis itu ngomong sama si cewek baju biru ini, kamu ini kayak gini keterlaluan ya. Nah, terus habis itu si cewek yang pakai baju biru ini nutup mulutnya pakai tangannya, habis itu kayak ituin matanya, terus dia, hah, aku cuma lagi minum air kok, kenapa? Terus habis itu anaknya itu langsung nangis ya, karena dia nggak cuman kepalanya doang yang basah, celananya, pahanya juga semuanya basah. Wah, berarti bisa kalian bayangin ya, airnya berapa banyak yang dituang ke atas kepala anak itu. Jadi si mamanya ini belum sempat ngomong apa-apa lagi. Nah, si cewek yang pakai baju biru ini tiba-tiba teriak dengan keras. Habis itu tiba-tiba dia nangis. Terus habis itu dia bilang, dia cuman lagi minum air kok. Kenapa? Oh, itu video yang kita lihat tadi itu mulai awalnya. Jadi habis melihat respon dari si cewek baju biru ini yang tiba-tiba nangis, padahal dia udah nuang air ke atas kepala anaknya, dia bukannya minta maaf, malah sebelum kena omel, sebelum si mamanya tuh mau nyelesain masalah sama cewek baju biru ini, cewek baju biru ini langsung nangis. Terus mamanya ini langsung tersadar bahwa dia nggak bisa ngadepin cewek baju biru ini dengan cara yang normal. Pada saat itu ada beberapa orang yang sangat baik hati, ya kan, yang ingetin dia supaya ngelapor ke polisi. Nah, terus akhirnya dia juga segera turun sampai gerbang ke-11, kemudian dia lapor polisi. Ada penumpang yang bersedia menjadi saksi mata, sampai penumpang itu juga kasih kartu namanya ke mamanya itu. So guys, apa yang kita lihat belum tentu itu adalah kebenaran. Oke guys, sampai sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.